Siapa dia ngabarin lu? Dia udah punya gua sekarang. Fatan tidak pernah benar-benar rela kehilangan Kansa. Meski kini ia terikat dalam pertunangan dengan Monica, hatinya tetap tertinggal pada perempuan yang selama ini ia cintai. Karena itu, ketika ia melihat Kansa berjalan berdampingan dengan Emran dan kabar bahwa mereka berpacaran mulai terdengar, hatinya seketika hancur. Cemburu, marah, dan tidak terima bercampur menjadi satu. Fatan merasa Kansa terlalu cepat melupakannya. Ia tidak tahu bahwa hubungan itu hanyalah sandiwara. Sebenarnya, Kansa sengaja berpura-pura menjadi pacar Emran agar Fatan berhenti mendekatinya. Ia ingin Fatan fokus pada tunangannya dan tidak lagi terombang-ambing oleh masa lalu. Bagi Kansa, melihat Fatan terus ragu hanya akan memperpanjang luka. Lebih baik ia yang disalahpahami, asalkan Fatan bisa melangkah. Namun Kansa tidak tahu bahwa Emran memang memiliki niat tersembunyi. Ia menerima sandiwara itu bukan sekedar membantu, tetapi karena masih menyimpan keinginan untuk menyakiti hati Kansa suatu hari nanti. Ia ingin membuat Kansa benar-benar bergantung padanya sebelum akhirnya ia menjatuhkan perempuan itu. Situasi semakin rumit ketika Kansa kembali jatuh sakit akibat tekanan batin yang ia pendam. Tubuhnya melemah dan ia harus dirawat di rumah sakit. Tanpa ia sadari, rumah sakit itu adalah tempat Fatan bekerja. Takdir kembali mempertemukan mereka dalam keadaan yang tak terduga. Fatan yang sedang bertugas terkejut saat melihat nama Kansa di daftar pasien. Saat ia memasuki ruang perawatan dan melihat Kansa terbaring lemah, semua rasa marahnya luruh seketika. Yang tersisa hanya kekhawatiran dan cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Di sisi lain, Emran yang datang menjenguk mulai merasakan tekanan. Ia melihat dengan jelas bagaimana tatapan Fatan kepada Kansa masih penuh perasaan. Untuk pertama kalinya, Emran merasa posisinya terancam, bukan hanya dalam rencananya, tetapi juga dalam hatinya sendiri yang mulai goyah. Kini segalanya berada di titik genting. Akankah Fatan mengetahui bahwa hubungan Kansa dan Emran hanyalah pura-pura? Akankah Emran tetap melanjutkan niat jahatnya saat melihat Kansa terbaring tak berdaya? Dan sampai kapan Kansa sanggup memikul sandiwara yang semakin melukai hatinya sendiri? Cinta, cemburu, dan dendam kini bertemu dalam satu ruangan, dan takdir kembali memainkan perannya. Situasi ini justru membuat Monica tersenyum puas. Baginya, hubungan Kansa dan Emran adalah kabar terbaik yang pernah ia dengar. Ia merasa tak lagi memiliki saingan. Dengan Kansa yang terlihat sudah memiliki kekasih baru, Monica bisa lebih leluasa mendekati Fatan tanpa dicurigai atau dibandingkan dengan masa lalunya. Monica semakin intens menunjukkan perhatian pada Fatan. Ia bersikap manis, perhatian, dan berusaha tampil sebagai calon istri yang sempurna. Di depan keluarga dan rekan kerja Fatan, ia memainkan perannya dengan sangat baik. Ia ingin memastikan semua orang percaya bahwa hanya dialah perempuan yang pantas mendampingi Fatan. Namun Monica tidak menyadari satu hal, kedekatannya dengan Fatan tidak pernah benar-benar menyentuh hati pria itu. Meski Kansa terlihat bersama Emran, hati Fatan tetap gelisah. Setiap kali melihat Kansa di rumah sakit, lemah namun tetap mencoba tersenyum, perasaannya kembali berguncang. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang terasa janggal dalam hubungan Kansa dan Emran. Terlalu tiba-tiba, terlalu dipaksakan. Di sisi lain, Emran mulai merasakan tekanan yang tak ia duga. Awalnya ia ingin mempermainkan perasaan Kansa, tetapi melihat kondisi Kansa yang rapuh dan ketulusan yang tetap ia tunjukkan, rencananya perlahan terasa semakin berat. Ia mulai bimbang antara melanjutkan niat balas dendamnya atau melindungi perempuan yang tanpa sadar telah menyentuh hatinya. Kansa sendiri tetap bertahan dalam sandiwara yang ia ciptakan. Ia berpikir dengan menjauh dan terlihat bahagia bersama Emran, Fatan akan benar-benar melangkah maju bersama Monica. Ia tidak tahu bahwa justru jarak itu membuat Fatan semakin yakin bahwa ada kebenaran yang disembunyikan. Sementara Monica merasa sedang menang, takdir diam-diam mulai menyusun kejutan lain.
Karena ketika kebohongan dibangun di atas kebohongan, satu celah kecil saja bisa meruntuhkan semuanya. Dan saat kebenaran tentang hubungan pura-pura itu terungkap nanti, bukan hanya Monica yang akan kehilangan kendali, tetapi juga hati-hati yang selama ini berusaha saling melindungi dengan cara yang salah. Kini Fatan tidak lagi ingin diam. Melihat Kansa terbaring lemah di rumah sakit, menyaksikan sendiri betapa rapuhnya perempuan itu, membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura kuat. Ia sudah terlalu lama membiarkan keadaan memisahkan mereka. Kali ini, ia bertekad untuk merebut kembali cinta Kansa, bagaimanapun caranya. Fatan mulai mendekati Kansa secara perlahan. Ia lebih sering menjenguk, memastikan pengobatannya berjalan baik, bahkan diam-diam mengganti jadwal jaga agar bisa lebih dekat dengannya. Ia tak lagi peduli pada anggapan orang, termasuk pada Monica yang mulai merasa sikap Fatan berubah. Jauh, Emran justru hadir. Ketika hatinya masih berusaha ikhlas melepas Fatan, perhatian Emran menjadi penguat yang tak ia sangka. Namun di balik sikap lembutnya, Emran menyimpan niat gelap. Ia ingin membuat Kansa jatuh cinta kepadanya bukan untuk membahagiakan, tetapi untuk menghancurkannya pelan-pelan. Ia ingin Kansa merasakan kehilangan yang sama seperti yang ia rasakan dulu. Ia ingin melihat perempuan itu berharap lalu kecewa, percaya lalu dikhianati. Rencananya sederhana namun kejam, buat Kansa merasa dicintai, buat ia kembali percaya pada masa depan, lalu hancurkan semuanya di saat ia paling menggantungkan harapan. Tanpa disadari Kansa, ia sedang berjalan di atas luka yang baru saja mulai sembuh. Namun semakin lama Emran berpura-pura, semakin sering ia berada di dekat Kansa, sesuatu yang tak ia perhitungkan mulai tumbuh rasa yang tidak lagi sepenuhnya pura-pura. Hati yang awalnya penuh dendam perlahan terusik oleh ketulusan Kansa yang tak pernah membalas kebencian dengan keburukan. Ini pertanyaannya berubah. Apakah Emran benar-benar mampu menghancurkan Kansa tanpa menghancurkan dirinya sendiri? Ataukah rencana balas dendam itu justru akan berbalik menjadi cinta yang tak ia duga? Permainan hati ini jauh lebih berbahaya dari fitnah sebelumnya. Karena kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran, tetapi juga perasaan,